Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Salam dan salawat kita haturkan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan suri teladan kita dari awal zaman hingga saat ini. Para hadirin sekalian, hari ini kita akan membahas bagaimana membentuk pribadi Islam dan Muslim yang berkarakter dan berdaya saing tinggi. Nah, kita ketahui bersama bahwa membangun pendidikan Islam yang unggul dan berdaya saing tinggi adalah salah satu strategi dan solusi yang harus ditempuh oleh semua pihak. Ya, baik itu yang bertanggung jawab langsung pada pendidikan itu sendiri ataupun masyarakat luas. Nah, masyarakat dari waktu ke waktu akan menghadapi masalah persaingan yang hanya dapat ditolong dengan memberikan pendidikan yang unggul dan berdaya saing tinggi. Untuk itu, ada beberapa sifat Rasul yang dapat kita contoh untuk bentuk karakter kita dan bagaimana membentuk diri kita untuk memiliki daya saing tinggi. Yang pertama itu adalah sifat Rasul, yaitu siddiq, di mana siddiq di sini mempunyai arti yaitu benar. Maksudnya adalah tiap-tiap perkataan yang diucapkan atau disampaikan oleh Rasul itu sifatnya selalu benar. Melihat keadaan sekarang, sifat Rasul ini sangat wajib dicontoh karena di tengah informasi yang begitu banyak, ada banyak informasi-informasi yang kita ketahui itu berupa hoax, di mana informasi hoax inilah yang harus kita hindari dan tidak pernah kita sebarkan ke masyarakat luas. Kemudian sifat yang kedua itu adalah amanah, di mana sifat Rasul di sini wajib dimiliki oleh semua Rasul karena sifat ini adalah sifat yang berarti dapat dipercaya, di mana para Rasul senantiasa harus menjaga diri dari segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat atas dirinya. Begitupun jika kita melihat atau refleksi atas keadaan saat ini, di mana sifat amanah sudah banyak terkikis di kalangan masyarakat, utamanya di kalangan kaum muda. Hal ini disebabkan karena banyaknya kepentingan pribadi atau kepentingan politik yang dikikis oleh kepercayaan masyarakat, dan juga menyebabkan sifat amanah ini semakin lama semakin menghilang di sekitar kita. Kemudian sifat tabligh, yaitu sifat yang memiliki arti menyampaikan wahyu, di mana dalam tugas kerasulannya setiap rasul sudah diberikan atau diwahyukan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diimani oleh kaumnya pada zaman tersebut. Nah, untuk kaum kita saat ini, kita adalah kaum Rasul Muhammad SAW, kita wajib memiliki sifat tabligh, yaitu menyampaikan wahyu atau sifat public speaking agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat berupa informasi-informasi yang memang sudah terfilter atau informasi yang dapat diterima dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kemudian sifat yang terakhir adalah sifat fatanah. Nah, ini adalah poin penting yang wajib dimiliki oleh orang-orang yang memiliki daya saing tinggi, yaitu sifat cerdas, di mana kita ketahui sifat cerdas ini ada yang memang lahiriah atau orang-orang yang lahir dengan IQ tinggi, ada juga yang dipupuk oleh kebiasaan literasi atau kebiasaan membaca, sehingga membentuk neuron-neuron otak kita semakin berkembang yang menyebabkan orang tersebut semakin cerdas karena betul-betul tekun dalam membaca. Nah, beberapa tips yang akan saya bagikan di sini, yaitu bagaimana cara meningkatkan atau dua cara lah yang terpenting untuk meningkatkan daya saing tinggi kita di masyarakat. Itu yang pertama adalah meningkatkan literasi, baik itu literasi dari hasil membaca ataupun dari hasil riset. Menurut World Most Literature Nation, Indonesia itu berada pada peringkat 60 dari 61 negara dalam hal literasi. Padahal kita lihat dari segi infrastruktur, kita sangat didukung untuk membaca, di mana di Indonesia berada pada peringkat di atas rata-rata negara Eropa. Selain buku, kemudahan teknologi seperti buku online maupun buku offline juga wajib dimanfaatkan oleh anak muda untuk memulai kebiasaan dalam membaca. Percaya deh, dengan membaca literasi buku setiap hari, ini akan menambah wawasan kita dan merangsang kemampuan verbal kita serta kreativitas kita. Nah, di sini ada beberapa ilmuwan yang mengatakan bahwa apa yang kamu baca saat ini itu akan menentukan hidup kamu di 10 tahun mendatang. Oleh karena itu, pilihlah buku dan paparlah diri kita dengan buku-buku yang betul-betul bermanfaat untuk kita hari ini dan juga di kemudian hari. Nah, ketentukan informasi juga akan membuat kita dapat terpapar pada budaya dan pengalaman baru.
Akan tetapi bagaimana kemampuan kita untuk memfilter itu harus didukung oleh iman yang kuat dan juga kepercayaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus melindungi kita dari segala hal-hal buruk yang berada di sekitar kita. Nah, tips yang kedua, kita juga dapat bergabung dengan organisasi maupun komunitas sosial yang membiasakan kita untuk dapat menerima pendapat dan lebih peka terhadap lingkungan serta aktif dalam berbagai diskusi dan komunitas yang membantu masyarakat. Nah, di sini menjadi seorang volunteer tidak sesulit yang dulu lagi, di mana volunteer di sini ada yang bersifat volunteer dalam hal online maupun offline. Volunteer dalam hal online di sini kita bisa memberikan kepada masyarakat informasi-informasi yang bermanfaat. Kemudian dalam hal offline kita bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Diperlukan generasi muda dengan kemampuan adaptasi yang tinggi, kompetitif, dan berjiwa entrepreneur yang menguasai ilmu kekinian terutama di bidang digitalisasi untuk meningkatkan daya saing tinggi. Baik, sebelum saya akhiri, saya akan berikan pantun. Nikmati hati bersukaria, selamat menanti berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.